Kota Saranjana, Kalimantan Selatan, dikenal sebagai kota mistis yang memiliki gedung-gedung megah bertingkat, transportasi maju, dan ditinggali oleh orang-orang berada. Lokasi persisnya kota Saranjana ini tidak ada di peta dan tidak dapat dilihat langsung oleh semua orang. Sebab itu, kota Saranjana disebut kota gaib dan tak kasat mata. Pada suatu malam, ketika itu hujan lebat beserta petir tak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggir pantai. Desa Lontar namanya. Sudah jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Namun, hujan masih terus mengguyur dan sayup-sayup terdengar seseorang yang masih bercengkrama. Seorang lelaki berumur 45 tahun sedang menenangkan hati istrinya karena persediaan makanan mereka habis. Mereka tak punya apa-apa lagi untuk dimakan keesokan harinya. Abah Hamid penduduk memanggilnya, lulusan salah satu pondok pesantren di kota daerah B. Abah Hamid merupakan pengurus musola di tempatnya tinggal. Musola yang sangat sederhana namun satu-satunya di kampung itu. Mereka terus saja bercengkrama. Mereka tak sadar ada yang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan sudah reda dan hari sudah menjelang subuh. Abah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Abah keluar rumah untuk berwudu, sang istri menyusulnya. Si pengintai masih saja mengamati gerak-gerik mereka berdua seakan-akan sedang menunggu mangsanya lengah. Setelah selesai wudu, mereka berdua masuk dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu, waktu subuh pun tiba. Abah Hamid yang menjadi pengurus musola segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk azan. Istrinya tetap di rumah. Jarak rumah ke musola tidak terlalu jauh, hanya 70 meter. Namun harus melewati hutan. Dalam keadaan tanah masih basah bekas hujan semalam, Abah Hamid berjalan dengan santai. Tak seberapa jauh dari rumah, Abah Hamid merasa janggal. Seperti ada yang mengikutinya dan mengawasinya. Dia menengok ke belakang, siapa tahu istrinya ikut. Ternyata tak ada siapapun. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajah ke depan, tepat di depan matanya telah berdiri dengan tegak sesosok tinggi besar dan hitam dengan diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu. Sosok itu memandangnya tajam, giginya runcing, badannya berbulu, kukunya hitam, wajahnya mendekat ke wajah Abah Hamid. Nafasnya mendengus, kepalanya mundur, dan tangannya bergerak seakan-akan hendak mencangkramnya. Namun, ketika sekitar 1 jengkal lagi tangan genderuwo itu mendarat di tubuh Abah Hamid, ada keanehan terjadi. Genderuwo itu seakan-akan melihat sesuatu di belakang Abah Hamid dan langsung saja genderuwo itu tertunduk. Seperti para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja lewat di depannya. Genderuwo yang tadi wajahnya sangar dan gahar, kini mirip seperti biskuit yang tercelup ke air. Dia mundur dan mempersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanannya ke musola. Abah Hamid menyempatkan diri menengok apa yang sebenarnya yang ada di belakangku, hingga genderuwo itu tertunduk. Abah Hamid terheran-heran. Sesampainya di musola, lekas Abah Hamid menunaikan kewajibannya, dan setelah selesai lalu pulang. Beberapa langkah dia meninggalkan musola, ia dipanggil oleh seseorang. Wajahnya tampan dan bajunya putih bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa isinya dan hanya berpesan, "Bukannya nanti saja di rumah." Pak Hamid tak mengenali siapa pria itu.
Dia bahkan bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui. Namun, ia menuruti saja apa yang pria itu suruh. Ia membawa bungkusan itu. Sesampainya di rumah, istrinya masih menunaikan sholat subuh. Ia menunggunya sampai selesai dan menceritakan apa yang ia alami. Bahwa ia bertemu dengan seorang pria yang tampan dan gagah yang memberikan bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua gemetar dan penasaran. Apa sebenarnya isinya? Perlahan Abah Hamid membuka tali pengikat bungkusan putih itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah dibuka, ternyata isinya sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam bungkusan ke kaki kanan Abah. Ia berusaha melepaskannya, namun gagal. Akhirnya menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar dan membelikan makanan hari itu. Pak Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Pada pukul 10.00, Abah Hamid pulang dan berencana untuk sarapan. Namun, sang istri belum selesai masak. Akhirnya, Abah Hamid mandi dan sejenak duduk santai di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Tak sadar, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia bertemu dengan genderuwo yang tadi pagi hampir mencelakakannya. Genderuwo itu bersujud kepada Abah Hamid dan meminta maaf. Abah Hamid terheran-heran kenapa makhluk itu meminta maaf, seakan-akan menyesal telah menemuinya. Ditanyalah genderuwo itu kenapa sampai bersujud dan meminta maaf kepadanya. Dan si genderuwo pun menjawab, ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya bodyguard yang kesaktiannya melebihi genderuwo itu. Abah Hamid makin bingung dengan perkataan genderuwo itu. Genderuwo itu menjelaskan bahwa orang yang memberinya bungkusan tadi adalah jelmaan dari bodyguard Pak Hamid. Dan genderuwo itu menjelaskan, selama benang hitam itu ada di kakimu, kau takkan bisa disentuh oleh makhluk halus ataupun jin manapun. Benang itu ibarat sebuah tameng bagi yang memakainya, sehingga tak satu pun setan yang mampu mencelakakannya. Begitu kata si genderuwo memperjelas. Dan tiba-tiba ia terbangun karena masakan istrinya telah matang. Mereka sarapan bersama. Pada saat sore, keanehan mulai terjadi. Sepulang dari musola, Abah Hamid kembali merasa diikuti oleh seseorang. Namun setelah ditengok, tak nampak seorang pun di belakangnya. Ia baru ingat bahwa ada undangan pengajian dan dia yang menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia menaiki sepeda ontel, melewati hutan dan jalan berbelok-belok. Sesampainya di lokasi, ia heran. Ternyata banyak sekali jamaah pengajian kali ini. Tak seperti biasa, yang berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 25 orang yang datang. Seakan-akan antusias dengan pakaian kompak serba putih, baik perempuan maupun laki-laki. Ia bergumam dalam hati, "Alhamdulillah, jemaah makin banyak." Setelah masuk dan menemui tuan rumah, ia memohon izin untuk segera memulai pengajian karena jemaah sudah sangat banyak. Dan si tuan rumah terheran-heran sampai garu-garu kepala. Dalam penglihatan tuan rumah, jemaah yang datang baru 3 orang. Namun karena menghormati Abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. 30 menit berlalu dan pengajian pun usai. Pak Hamid bergegas berdiri untuk berpamitan kepada tuan rumah, begitupun jemaah yang lain. Pak Hamid masuk ke dalam rumah, baru selangkah ia berjalan. Tuan rumah sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud dari Pak Hamid. Pak Hamid berkata mau segera pulang, takut hujan, tapi biar jemaah yang keluar duluan. Sambil menengok ke arah jemaah yang sudah sunyi, tertinggal 2 orang tersisa.
Pak Hamid pun terkejut karena tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu dalam jumlah yang sangat amat cepat dan tanpa rebut sedikit pun. Astagfirullah. Berkali-kali Pak Hamid melafalkannya. Setelah itu Pak Hamid tidak jadi pulang, namun menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah. Dan ternyata tuan rumah pun tidak melihat bahwa banyaknya jemaat tadi ternyata bukan dari golongan manusia. Hanya Pak Hamid saja yang melihat. Akhirnya Abah Hamid pun pulang dan kebetulan searah dengan salah satu jemaah. Fatur namanya. Fatur menuturkan bahwa kakeknya yang seorang paranormal pernah mengalami hal serupa dan itu terjadi berulang kali. Dari kejadian ini, kakek Fatur diketahui ciri-ciri orang-orang itu tidak mempunyai garis cekungan di antara hidung dan bibir. Dan kakek Fatur mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang sebelah atau Saranjana, sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Abah Hamid geleng-geleng kepala seakan tidak percaya apa yang ia alami tadi. Sesampainya di rumah, ia tak menceritakan kejadian tadi pada istrinya. Dia takut kalau menceritakan kepada istrinya akan membuat dia semakin khawatir dan was-was. 3 hari setelah itu, tepatnya hari Jumat, Abah Hamid pulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh. Suasana masih berembun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan bau amis yang tercium. Dia mempercepat langkahnya. Namun semakin cepat ia melangkah, maka semakin bau itu menyengat, seakan-akan baunya sangat dekat. Sambil berjalan dalam hati, ia berkata, semoga yang dikatakan genderuwo itu benar tentang benang hitam penangkal setan ini. Rumahnya pun mulai nampak dari kejauhan, namun dari pohon pisang di ujung jalan muncul asap yang awalnya kecil, namun lama-lama semakin membesar dan semakin berbentuk menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan, lengkap dengan talinya. Dan tak salah lagi, itu adalah pocong yang muncul di pohon pisang itu. Abah Hamid menundukkan pandangannya, namun tetap berjalan. Ketika tepat di depan si pocong, tiba-tiba cahaya putih muncul menyilaukan mata. Nampak samar-samar ada sesosok manusia yang menaiki kuda putih. Putih berbaju kerajaan zaman dahulu kala lewat di antara Abah Hamid dan si pocong. Setelah itu keduanya menghilang. Abah Hamid mengelus dada dan bersyukur tak terjadi apa-apa. Ia bergegas pulang. Abah Hamid tak habis pikir mengapa akhir-akhir ini ia sering sekali diganggu makhluk halus. Menyeramkan itu. Ingin rasanya bercerita kepada istri, namun selalu gagal karena ia kasihan. Puncaknya tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid berencana untuk ke musola karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Ia bersiap memakai kopiah usangnya dan membawa tasbih. Suasana senja itu sedang gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi. Tak nampak keanehan di situ. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan musola, ia terhenti karena ada yang memanggil. Dan tiba-tiba datanglah dari arah belakang orang yang beberapa hari lalu memberinya bungkusan berisi uang dan gelang benang hitam itu. Pakaiannya serba putih. Ia berkata, "Abah mau ke musola. Bukannya waktu masih lama di sini?" Abah Hamid menjawab, "Iya, sekitar 30 menit lagi." Orang itu berkata lagi, "Di masjid kami tidak ada yang azan. Maukah Abah azan di masjid kami? Nanti akan saya antar lagi ke sini." Belum sempat menjawab,
Namun orang itu menjulurkan tangannya seakan-akan mau bersalaman. Seketika itulah Abah Hamid berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya terdapat sebuah gerbang yang sangat amat megah dan besar, seperti terbuat dari emas karena berkilauan. Orang tadi memperkenalkan, namanya Mustafa. Ia disuruh oleh rajanya untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya itu. Sambil berjalan melewati jembatan itu, Mustafa menjelaskan gangguan makhluk halus yang dialami oleh Abah itu memang disengaja. Karena itu semacam tes apakah beliau tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak. Begitu kata Mustafa. Sesampainya di depan gerbang, Mustafa mengucapkan salam dan terbukalah gerbang itu. Abah Hamid takjub. Terciumlah bau harum yang khas tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Di hadapannya kini nampak sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, rumah dengan pagar tinggi. Semuanya dengan arsitektur yang sangat amat megah dan indah. Orang-orang berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid bertanya pada Mustafa, "Sebenarnya aku ada di mana?" Dan Mustafa pun menjawab, Ini kerajaan kami, Saranjana. Lalu Abah Hamid pun diajak untuk menaiki delman yang kudanya memiliki kulit putih dan bersih, serta tempat duduk yang sangat nyaman. Di bagian belakangnya, ia berhenti di depan masjid yang sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas, bagian depan lantainya dari kaca, dan terlihatlah ikan-ikan laut yang berada di bawah kakinya sangat indah. Ia masuk bersama Mustafa dan dipersilakan untuk azan maghrib. Sementara itu, di desa tempat Abah Hamid gempar karena sudah tiba waktu sholat maghrib, namun tidak terdengar suara azan oleh Abah yang biasanya tak pernah absen 5 waktu. Akhirnya jamaah yang lain pun menggantikannya untuk azan. Setelah selesai sholat, salah satu jamaah Pak Jamil namanya berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Hamid. Ia mengira Abah Hamid sedang sakit sehingga tak bisa untuk ke musola. Namun alangkah terkejutnya ketika sampai di rumah Abah Hamid, ia cuma bertemu dengan istrinya. Dan istrinya menjelaskan bahwa Abah Hamid tadi pamit pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Semuanya bingung kemana perginya Abah Hamid. Lalu Pak Jamil bergegas mengabari kepada kepala desa bahwa Abah Hamid hilang. Istri Abah Hamid menangis jadi-jadinya, bahkan berulang kali pingsan. Penduduk desa akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid. Mencarinya di hutan yang terletak di antara rumah Abah Hamid dan musola, sambil membawa perlengkapan untuk begadang nyiru atau ritual mencari orang hilang di Kalimantan Selatan. Entong kayu, kentongan, dan nyiru, tempat membersihkan beras dalam bahasa Jawa disebut tampah, dan juga obor. Mereka berkeliling hutan dan mencari ke seluruh sudut hutan bersama semua warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 22.00, namun Abah Hamid tak juga ditemukan. Warga belum tahu bahwa Abah Hamid telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya, kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencarian karena hujan. Istri Abah Hamid dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana karena kondisinya pingsan. Keesokan harinya setelah subuh, warga kembali mencarinya, namun pulang-pulang dengan tangan yang kosong. Abah Hamid tak ditemukan dan dianggap meninggal dunia. Warga pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Hamid. Di hari ketiga dan di hari ketujuh, sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ketujuh, Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan iqomah dan sholat maghribnya di Saranjana. Lalu ia menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan mengantarkannya pulang karena ia sudah lapar
dan istrinya pasti sudah menunggu. Mustafa membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang seperti istana. Di sana ia diajak masuk ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai makanan yang sangat amat jarang Abah Hamid makan. Karena beliau tergolong orang yang kurang mampu. Setelah makan, Abah Hamid diantar pulang oleh Mustafa dengan kuda dan keretanya yang indah itu. Berhenti di depan gerbang, dan Abah Hamid pun dipersilakan berjalan lurus saja tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucapkan salam, Abah Hamid berjalan lurus ke depan. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang tahlilan. Semakin lama suaranya semakin keras, dan tiba-tiba Abah Hamid sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika warga berhamburan keluar dan memastikan itu adalah benar-benar Abah Hamid. Tahlilan dihentikan dan warga memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Abah Hamid menceritakan dengan detail apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan kondisi Saranjana yang mirip seperti kota-kota besar, jalannya lebar, banyak mobil mewah, gedung-gedung tinggi, rumah besar dengan pagar yang tinggi-tinggi, bersih, dan semuanya bernuansa Islami. Dan ia juga bercerita hanya sholat maghrib, dan ternyata di alam nyata dia sudah menghilang selama seminggu. Ia bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Saranjana ialah tak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat. Dan 3 bulan berikutnya Abah Hamid kembali menghilang. Warga pun menebak bahwa ia diajak kembali ke Saranjana. Sang istri gelisah karena sudah seminggu suaminya tak kembali. Namun pucuk dicinta ulang pun tiba. Di bulan kelima ia pulang dan menceritakan bahwa ia menjadi guru ngaji di sana. Setelah kejadian itu, banyak warga desa di pinggir pantai yang sering mendengar sayup-sayup suara musik dari tengah laut. Dan bahkan cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut. Mereka percaya bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta di kerajaannya. Beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semua penduduk bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan itu. Abah Hamid pun di situ sambil memotong kayu. Ia menceritakan bahwa Saranjana buah-buahannya 3 kali lipat lebih besar daripada yang terdapat di alam nyata. Ia menceritakan bahwa ia memakan anggur merah menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 3 bagian baru bisa dimakan. Hari H pun tiba. Semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan. Jumlah penduduk di desa itu tak banyak sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk desa. Acara pun dimulai sekitar jam 08.00. Abah Hamid datang sekitar jam 10. Namun ia terkejut karena banyaknya tamu yang datang. Sampai-sampai ia harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun ia belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai pada tempat makanan, ia tak sengaja menjatuhkan sendok orang yang lewat di sampingnya. Mereka saling pandang dan Abah Hamid pun bergumam dalam hati, "Siapa ini? Apakah penduduk kampung juga? Mungkin saudaranya si tuan rumah." Begitu pikir Abah Hamid. Namun setelah dicermati, tak satu pun tamu undangan di situ yang ia kenali. Wajahnya sangat asing. Tak lama kemudian ia menyadari bahwa semua tamu yang datang adalah penduduk Saranjana.